Alhamdulillah kita masih diberikan kesehatan, panjang umur, diberi nikmat iman dan Islam, bahwa semua itu adalah nikmat dari Allah yang harus kita syukuri. Dan salah satu cara untuk mensyukuri nikmat itu adalah diantaranya dengan mengaji. Kita gunakan akal kita, pikiran kita, hati kita, mata kita, pendengaran kita gunakan untuk memahami ayat-ayat Allah, untuk memahami hadis-hadis Kanjeng Nabi, untuk memahami agama Islam, untuk ngaji. Semoga ini adalah cara yang diridhoi oleh Allah manakala kita mensyukuri segala nikmat ini dengan ngaji. Para viewers, para followers, alhamdulillah di bawah rintik-rintik hujan yang lumayan besar membasahi bumi ini di malam minggu, kita semua bisa sama-sama ngaji dengan saya di sini, Agus Salim di Jamir Ngora. Sambil menunggu para viewers, para followers yang hadir, kita ngopi dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Wala tu'amil ahadan min khalqillah illa bi ahabbil mu'amalah ilaihi ma lam tuskhit Allah. Ketika kita ini judulnya tentang ngokfam. Terima kasih, thank you Mas, Mister. You have already been present here in my program Motivator Ngaji. I think you are from Thailand, aren't you? Thank you for you watching. Ketika bahwa dikatakan ketika kita menjadi orang yang beriman, maka akan keluar dari dalam diri kita kualitas-kualitas yang disebut dengan syu'abul iman. Salah satu kualitas itu adalah kita mencintai untuk orang lain apa yang kita cintai untuk diri kita sendiri. Nah, maka ketika kita berinteraksi, bermuamalah, bertransaksi, atau berhubungan dengan orang lain, maka lakukanlah dengan penuh kesungguhan, dengan penuh rasa cinta, bahwa apa yang kita lakukan itu adalah semata-mata berangkat dari rasa cinta kita kepada orang tersebut, bahwa kita mengharapkan baik kepada orang lain, kita tidak membenci orang lain. Apa yang kita lakukan itu bukan semata-mata adalah untuk keuntungan diri kita sendiri saja. Artinya bahwa sikap kita, perilaku kita itu atas dasar karena Allah, lillahi ta'ala, bahwa kita mencintai orang lain itu karena Allah. Itulah yang disebut dengan ma yuhibbu li nafsih yuhibbu li kulli muslimin ma yuhibbu li nafsih. Kita melakukan bertransaksi, mencintai, memberi apapun itu untuk orang lain, itu adalah karena memang kita suka itu untuk diri kita sendiri. Malam tuskhid Allah, selagi hal itu bukan sesuatu yang membuat Allah benci, membuat Allah marah. Apa contohnya? Umpama kita berteman dengan orang lain,
kemudian teman itu ngajakin kita mabok, ngajakin kita main judi, karena umpamanya kita merasa nggak enak dengan dia, akhirnya kita ikut-ikutan. Yang kayak gitu itu salah. Yang kayak gitu itu salah. Itu karena perbuatan itu bisa membuat Allah marah, membuat Allah benci. Nah, maka bergaullah dengan orang lain dengan pergaulan, dengan cara bergaul yang membuat Allah itu suka, ridho. Ada dalam syair itu, idza kunta fi qaumin fasahib khiyarahum wala tashabil arda faturda ma'arrodi. Jika kau berada di dalam suatu masyarakat, di dalam satu kaum, maka bergaullah dengan orang yang baik. Jangan kamu bergaul dengan orang yang buruk, karena kamu akan terbawa-bawa olehnya. Itu konsepnya. Kemudian dikatakan juga, anil mar'ila tas'al wasalan qorinihi wa innal qorina bil qorini bil muqorini yahtadi bil muqorini yahtadi. Untuk mengetahui seseorang dia baik atau buruk, tidak usah ditanya bagaimana dia, siapa dia, tapi lihatlah temannya, bagaimana pergaulannya, maka kita akan tahu model seperti apa orang tersebut. Kemudian idza kana dza syarrin fajannibhu sur'atan wa in kana dza khairin faqarinhu tahtadi. Apabila dia baik, pergaulannya baik, maka temanilah dia, ajaklah bergaulah dengan dia. Apabila buruk, maka jauhilah dengan segera. Itu konsepnya. Kadang yang membuat kita itu terjatuh, itu karena lingkungan kita. Membuat kita itu rusak, itu karena lingkungan kita. Maka lingkungan itu seringkali membuat orang itu terpengaruh, terkontaminasi. Maka bergaullah yang baik, carilah pergaulan yang benar agar supaya imanmu, dirimu terjaga. Kecuali kalau memang kita itu memiliki iman yang kuat, ilmu yang cukup, sehingga bukan kita yang terpengaruh, tapi orang lain yang justru ikut akan kepada kita, ikut terpengaruh oleh kita, sehingga mereka menjadi baik oleh kita. Wa kun ghayyuran lillahi ta'ala. Jadilah orang yang yang pencemburu, karena Allah. Pencemburu itu ada kemaksiatan, ada kejahatan. Hati kita itu terbangkitkan. Hati kita tergugah untuk bagaimana kemaksiatan itu dihilangkan, atau paling tidak diajak baik mereka. Jangan sampai mereka melakukan kemaksiatan itu. Itu namanya ghayyur. Namun ada konsepnya untuk menghilangkan kemaksiatan, kemungkaran ini. Marra'a minkum mungkaron falyughayyirhu biyadihi fa illam yastati' fa bilisanihi fa illam yastati' fa biqalbihi wa dzalika adhaful iman. Jika engkau melihat, barang siapa yang melihat kemungkaran, maka ubahlah dengan tangannya kalau mampu. Dan ini konsepnya untuk pemerintah.
Tapi kalau tidak mampu, cukup dengan lisanmu. Kalau tidak mampu dengan lisanmu, maka cukup engkau dengan hatimu bahwa engkau ingkar akan kemungkaran itu, akan kemaksiatan itu, tidak ridho, tidak setuju. Itu. Ada Lia Fatima, ada Devia Putri, terima kasih sudah mampir, mbak-mbak. Dari mana kalau boleh tahu? Ini saya sedang live di TikTok dan di YouTube nih, ngaji malam mingguan. Judulnya pengajian malam minggu, motivator ngaji bersama Agus Salim di Jamirongora. Mbak Devia, dari mana Mbak? Teh Devia? Yang di YouTube dari mana? Yang di YouTube? Mbak Devia, kalau boleh tahu dari mana? Boleh kenalan, kita silaturahim. Mungkin ada yang perlu ditanyakan, didiskusikan. Mari, silakan tulis di komentar. Dan saya tanya, udah follow belum Mbak? Cobalah di follow supaya berkembang channelnya, akunnya. Mbak Devia, dari mana Mbak Devia? Walladzi yugharu lillahi dinan innama yugharu lintihaki maharimillahi ala nafsihi wa ala ghairihi. Orang yang pencemburu karena Allah itu manakala ada larangan-larangan agama itu dilanggar oleh dia ataupun oleh orang lain. Nah, dia cemburu itu. Cemburunya karena Allah. Artinya dia tidak ingin kemaksiatan itu berjalan terus di muka bumi. Sebisa dia, semampu dia pengen untuk mengajak orang-orang itu agar tidak melakukan maksiat. Itulah orang pencemburu karena Allah. Kun wayyuran lillahi ta'ala. Jadilah orang yang pencemburu karena Allah. Wa kun wayyuran lillahi ta'ala. Fakama yugoru ala ummihi ayyaz nabihi ahadun kadhalik. Sebagaimana kita juga akan cemburu, akan marah kalau umpama ada orang yang berzina dengan ibu kita. Na'udzubillah, na'udzubillah. Kita tidak ingin umpamanya na'udzubillah ibu kita, keluarga kita, atau siapapun yang menjadi orang dekat kita kemudian dizinai atau berzina dengan orang lain. Kita cemburu itu, kita marah. Na'udzubillah kalau sampai itu terjadi. Kadzalika yagharu ala ummi ghairihi ayyazna biha huwa wa kadzalika albintu wa kadzalika albinti wal ukhti waz zaujati wal jariyati. Begitu juga kita tidak ingin kalau ada orang yang berzina dengan anak kita, umpamanya dengan saudara perempuan kita, dengan istri kita, atau dengan pembantu kita, umpamanya. Nah, perasaan seperti itu adalah perasaan yang seharusnya dimiliki ketika kita juga tidak ingin. Ada namanya cemburu karena Allah.
kita tidak ingin ada orang-orang terdekat kita melakukan maksiat, berzina, dizina oleh orang lain. Perasaan kita marah, kita benci, kita emosi. Maka perasaan itu seharusnya sama ketika kita melihat kemaksiatan, kemungkaran. Kita tidak ingin bumi Allah ini kemudian dimaksiati oleh orang-orang. Kita marah. Itu namanya ghayur. Namanya cemburu karena Allah. Wa kun ghayyuran lillah. Itu. Fa inna kullu mar'atin yazna biha qad takunu umman li syakhsin wa bintan li akhar wa ukhtan li akhar wa zawjatan li akhar wa jariyatan li akhar wa kullun minhum la yuridu ayyazna wahidun bi ummihi wala bi ukhtihi wala bi bintihi wala bi zawjati wala bi jariyatihi kama la yuridu man yagharu lillahi dinan. Jadi kita saja tidak ingin orang tua kita, anak kita, orang-orang terdekat kita dipermainkan oleh orang lain. Maka perasaan ini juga seharusnya sama. Kita pun tidak ingin kemaksiatan merajalela atau terlihat di mata kita, oleh mata kita. Jadi itu adalah konsep ghayur lillah, cemburu karena Allah. Orang yang punya iman itu seharusnya memiliki rasa cemburu karena Allah. Kita tidak ingin bumi Allah ini dimaksiati oleh orang-orang, oleh manusia. Itu. Fa'in sana biwahidatin min tilkal madkurat wadda al-ghayrata fid din awil muru'ah wa huwa kadhibun. Kemudian kok umpama kita diam saja melihat ada orang-orang terdekat kita kemudian dizinai oleh orang lain, kita tidak marah, atau berzina dengan orang lain kita tidak marah, kita diam-diam baik, kemudian kita ngaku kita memiliki ghayur karena Allah, itu namanya bohong. Itu namanya bohong. Orang pencemburu karena Allah itu tidak ingin orang melihat kemaksiatan, melihat kemungkaran, dia tidak ridho, dia tidak setuju, tidak nerima, dia ingkar. Nah, maka konsepnya adalah marra'a minkum munkaran falyughayyirhu biyadihi. Ketika kita melihat kemungkaran, maka ubahlah dengan tangan kita. Bagaimana mengubahnya? Ya semampu kita. Kita, ya kalau konsep bernegara, tentu mengubah kemaksiatan, kemungkaran dengan tangan itu adalah dengan kekuasaan otoritas. Maka kita kerjasama dengan pemerintah, minimal dengan RT setempat, RW setempat. Ada kemaksiatan di lingkungan kita, ada ngadu ayam, ada judi, ada mabok-mabokan. Kita jangan turun langsung, melainkan kita berkoordinasi dengan pemerintah, dengan RT, dengan RW setempat, bagaimana kemudian kemaksiatan ini bisa kita hilangkan, bisa kita singkirkan, paling tidak dengan cara lembut. Jangan sampai kemudian itu terjadi berlangsung terus-menerus. Maka kalau itu terjadi, dikhawatirkan kampung kita, desa kita akan tertimpa musibah, akan diadab oleh Allah. Naudzubillah kalau itu terjadi. Kemudian yang kedua, fa'illam yastati' fa bilisanihi. Kalau umpama tidak mampu dengan tangan, dengan kekuasaan, dengan otoritas, maka ubah dengan lisan. Paling tidak kita ngajak nasihati.
Ini tugasnya para ulama, ini para kiai, termasuk para ustadz. Maka dalam rangka meminimalisir kemaksiatan yang terjadi di lingkungan kita, paling tidak pengajian itu jangan ditinggalkan. Terus kita adakan pengajian. Sekarang zamannya zaman medsos, orang sudah pada segalanya ke HP, ke media sosial. Nah, maka kita manfaatkan media sosial itu untuk ngaji juga. Termasuk sekarang. Program kita sekarang itu dalam rangka itu. Kita ingin bahwa ada sedikit hal yang keluar, yang manfaat dari diri kita untuk orang lain. Mengajak mereka untuk tidak bermaksiat. Menginspirasi, memotivasi, memberikan mereka pencerahan tentang hidup, tentang agama, agar supaya mereka lebih berkualitas dalam menjalani hidup, mereka lebih agamis, mereka lebih santris gitu, lebih punya jiwa religius, sehingga semua apa yang dilakukan itu semua dilandasi karena agama, karena Allah, karena mereka punya ilmu. Itu khairun nas anfa'uhum linnas. Sebaik-baik manusia adalah mereka yang bisa bermanfaat untuk orang lain. Bahwa karibun fid'amu fa'innahu laysa bidhi muru'atin man yakrahu li nafsi syai'an wa la yakrahu li ghairihi. Bukanlah orang yang memiliki giroh yang tinggi, bukanlah orang yang memiliki harga diri yang tinggi, maka dia membenci untuk dirinya sesuatu tetapi dia tidak membenci untuk orang lain. Artinya gini, kita benci melakukan maksiat, mabok-mabokan, berjudi, kita benci. Tapi kemudian untuk orang lain kita biarkan, sabodo amat. Kemudian kita ngaku kita punya giroh. Nah, itu namanya pengakuan yang bohong. Pengakuan yang bohong. Orang yang punya giroh itu, dia benci melakukan sesuatu kemaksiatan untuk dirinya sendiri, tapi juga kepada orang lain dia juga punya kepedulian, punya care, bahwa sebisa kita ajak mereka jangan sampai melakukan maksiat, melakukan kemungkaran. Nah, itu baru yang namanya ghiroh. Kita juga senang melakukan ibadah, senang ngaji, maka perasaan ini, rasa cinta ini kita tularkan kepada orang lain. Kita inspirasi orang lain. Kita inspirasi orang lain, kita ajak orang lain untuk melakukan hal yang sama seperti yang kita lakukan. Kita senang untuk diri kita, apa yang kita senang untuk orang lain, apa yang kita senang untuk diri kita. Ini semacam motivasi hidup juga, bahwa kita ingin selamat, ingin bahagia. Nah, perasaan ini kita tularkan kepada orang lain, kita inspirasi, kita cerahkan orang lain agar supaya melakukan hal yang sama seperti yang kita lakukan. Maka ketika kita selamat di dunia ini, kita bahagia nanti di akhirat, maka kita pun ingin orang lain juga sama, selamat dan bahagia di akhirat kelak. Itulah misi yang saya lakukan dalam live ngaji ini. Artinya sebisa mungkin Allah memang yang mengubah, menggerak-gerakkan hati manusia, tapi perantaranya lewat kita. Kita bukan orang yang memberikan petunjuk, tapi paling tidak kita bisa memberikan peringatan. Wadzakir fa inna dzikra tanfa'ul mu'minin. Berilah peringatan, karena peringatan itu
bermanfaat untuk orang lain. Maka sebisa kita ajak orang lain kepada kebaikan. Kita ajari orang lain, kita inspirasi orang lain. Kita ajak ngaji. Maka dalam rangka itulah saya ingin saya bisa bermanfaat untuk orang lain. Khairun nas anfa'uhum linnas. Paling tidak dengan cara ini saya bisa berperan, punya peran dalam hidup, punya manfaat untuk orang lain dalam hidup ini. Falaysa bi ghiratin imaniyatin bal hu al-ghirah at-tabi'iyah al-hayawaniyah. Jadi ghirah imaniyah itu, ghirah lillahi ta'ala itu adalah ghirah yang tendensinya landasannya karena agama, bukan karena untuk kepentingan diri sendiri. Kalau ghirah cuman hanya kepentingan diri sendiri, itu namanya ghirah personal, ghirah tabi'iyah. Kita hanya nurutin hawa nafsu kita. Umpamanya ada Pak Ustadz, itu ada umpamanya cewek naik motor, pakaiannya seksi, pakai celana congkak, celana ketat gitu. Masya Allah gitu. Ternyata kemudian itu Pak Ustadz yang naik itu ternyata anaknya Pak Ustadz. Masya Allah. Itu kita kalau ke orang lain mah kita Masya Allahnya besar. Tapi ternyata kemudian anak kita sendiri, kemudian akhirnya kita hanya biasa saja. Nah itu namanya masih ghirah tabi'iyah. Ghirah tabi'iyah, ghirah yang karena watak kita sendiri. Kadang kita marah karena kemaksiatan itu bisa jadi karena orang lain yang melakukan. Tapi kalau masih keluarga kita, marah kita biasa-biasa saja. Nah, itu namanya masih ghirah tabi'iyah. Bukan ghirah imaniyah, bukan ghirah karena agama, tetapi karena kepentingan sendiri, karena kepentingan pribadi. Maka ghirah imaniyah itu landasannya adalah agama, landasannya karena Allah. Kita benci melihat kemaksiatan, kemungkaran, bukan karena orang lain yang melakukan, termasuk umpamanya saudara kita pun kita benci juga. Nah itu baru ghirah imaniyah. Maka ketika kita landasi semuanya itu karena Allah dengan ilmu, maka enak. Tidak akan ada kekecewaan. Kemudian ya semuanya kita lakukan ikhlas lillahi ta'ala, bukan karena kepentingan kita pribadi. Kalau kepentingan kita pribadi itu rentan kecewa, rentan marah, itu biasanya seperti itu. Wahdar antal basa nafsuka biha. Jangan sampai kita seperti itu. Maka pengajian pada malam hari ini pelajarannya adalah milikilah ghirah imaniyah yang tertancap dalam diri kita, dalam hati kita, bahwa kita suka untuk orang lain apa yang kita suka untuk diri kita sendiri, kita benci untuk orang lain apa yang kita benci untuk diri kita sendiri. Kita suka ngaji nih, nah maka kesukaan ini, rasa senang ini, itu kita tularkan untuk orang lain. Kita inspirasi orang lain, kita ajak orang lain. Paham kita terhadap agama, kita sebarkan. Kita ajarkan kepada orang lain. Itu namanya syiar, dakwah. Apa dakwah itu harus seperti ini, mengajari ngaji? Tidak, dakwah itu gampang.
dakwah itu tidak harus menjadi seorang kiai, dai, ustadz atau kiai. Dakwah itu adalah kewajiban setiap orang, bukan hanya seorang kiai, bukan hanya seorang ustadz. Tapi dakwah atau menyebarkan kebaikan, mengajak kebaikan, itu adalah tugas semua orang. Maka dakwah itu mudah, tidak harus menjadi seorang kiai, ustadz, atau kiai, tapi cukup menjadi pribadi yang mengamplifikasi kebaikan kepada orang lain. Nah, maka contohnya seperti ini, saya ngaji, Anda nonton saya, kemudian pengajian saya Anda share, nah itu juga sama. Anda mengamplifikasi kebaikan kepada orang lain juga. Dakwah-dakwah juga. Ganjaran Anda bisa jadi sama seperti yang didapatkan oleh si ustadz tersebut, si kiai tersebut yang memberikan pengajian. Nah, maka share Anda, follow Anda, subscribe Anda, itu juga sama seperti Anda mengajak berdakwah kepada orang lain dengan seperti ya kiai tersebut, ustadz tersebut. Gampang kan? Ini di TikToknya sudah mulai ini, saya desain ulang. Terima kasih kepada yang sudah nonton. Semoga ini bisa dipahami, bisa diambil manfaat juga, dan bisa menginspirasi Anda. Ngaji itu yang penting senang. Karena senang itu adalah bukti rasa syukur kita. Qul bifadlillahi wa birahmatihi fabidzalika falyafrahu wa khairum mimma yajma'un. Katakanlah, wahai Muhammad, dengan anugerah Allah dan rahmatnya, hendaknya mereka berbahagia. Itu lebih baik daripada apa yang selama ini mereka kumpulkan. Artinya bahagia itu wajib, karena bahagia itu adalah bukti rasa syukur kita atas segala pemberian Allah. Apapun kondisi kita, kita senang, kita bahagia. Kita nggak punya duit, kita bahagia. Apalagi kita punya duit. NPD official, thank you Mr. Dan semoga malam ini Anda yang nonton saya berbahagia juga. Saya doakan semoga Anda rezekinya lancar, semoga Anda diberkahi hidupnya, tambah ilmunya, ibadahnya tambah, segala hajat Anda dikabulkan. Dewi Putri Pratama, thank you. Ngopi Mas. Jangan lupa ngopi Mas. Saya katakan, malam ini Bapak Ibu, wahai para viewers, para followers, kita bisa sejenak bercengkrama. Tanpa peduli besok kita dipisahkan dengan cara yang bagaimana, yang terpenting, nikmati kopimu malam ini dengan cara yang seksama. Tak peduli cuaca hujan ataupun panas, siang ataupun malam, kopi tetaplah kopi yang selalu bisa dinikmati. Saat kepenatan hidup mulai membebani, kita masih bisa bangkit dan memulainya lagi dengan secangkir kopi. Dan kopi tidak pernah memilih siapakah yang layak menikmatinya, karena di hadapan kopi kita semua sama. Itu. Wal khamis wa sab'un al-istidhan inda iradati dukhuli baitil ghair. Cabangan iman yang berikutnya, bahwa kita orang yang beriman. Yang berikutnya adalah yang ke-75, ini 3 lagi, kita akan selesai.
kita kalau mau masuk rumah orang, itu kita minta izin. Makanya budaya kita itu suka ketuk pintu, tok 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 tok, assalamualaikum, punten Bu, Pak, saya Agus Salim. Ada orang nggak di dalam? Assalamualaikum. Nah itu namanya isti'dzan. Itu bukti keimanan kita. Jangan selonong boy. Jangan kemudian kita tanpa izin, tanpa pamit, kita selonong boy saja masuk rumah orang tanpa permisi. Itu membuktikan bahwa kita kurang iman, tidak punya iman. Nah, maka orang yang beriman itu kalau mau masuk rumah orang, kita minta izin. Kita ketuk pintu dulu, assalamualaikum, permisi, kayak gitu. Jangan selonong boy. Wabil hadits wal isti'dzanu talatun. Minta izin itu ada 3. Minta izin itu ada 3. Fa'in adinalaka fa'illa wa illa. Minta izin itu ada 3. Maksudnya ketuk pintu lah contohnya. Ketika kita mau masuk rumah orang, ketuk pintu 3 kali. Tok tok tok. 1 tuh. Agak nunggu lama. Tok tok tok. 2. Nggak ada orang juga, nggak ada yang nyaut. Tok tok tok. 3. Nah, kalau sudah 3 kali kemudian kita tidak disauti, mungkin bisa jadi tidak ada orang, atau mungkin orang yang tidak menghendaki kita untuk masuk, untuk bertamu, maka nggak usah kita maksakan diri. Kemudian dilanjutkan terusan tok tok tok, itu nggak usah. Cukup kita balik lagi. Kita balik lagi, mungkin orangnya tidak menghendaki kita datang, atau bisa jadi orangnya itu sedang tidak ada, maka nanti besok hari kita bisa kembali lagi. Jadi wal isti'dzanu salatun. Fa in adina laka wa illa fa in adina laka. Fa in adina laka wa illa farji. Apabila diizini ya silakan masuk. Tapi kalau umpama tidak diizini, tidak ada yang nyaut, tidak ada ini, yang nggak usah dipaksakan, nggak usah maksa. Kita kembali lagi. Nanti besok hari kita baru datang lagi. Inta fa'idha ji'ta ila baiti qaumin fasta'din 3 marrat wala tangdur fi baiti akhika min haitsu la ya'rifu bika. Nah, apabila kita bertamu datang ke rumah orang, nah, maka ketuklah pintu 3 kali, minta izin maksudnya. Ketuklah pintu 3 kali, minta izin. Kemudian nggak usah ngelihat, nggak usah ngelongok ke dalam, nggak usah. Cukup tunggu di luar saja. Karena hal seperti itu, ngelongok itu sama saja melanggar privasi orang. Bisa jadi orang itu dia lagi dalam kondisi yang privasi, yang kalau dilihat oleh orang lain akan malu atau tidak seharusnya. Maka jangan jangan nginceng gitu, jangan ngintip ke dalam rumah, nggak boleh, nggak usah. Jadi cukup kita tunggu, tok 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 tok, assalamualaikum, tok tok tok, assalamualaikum, tok tok tok, assalamualaikum, gitu. Kalau tidak ada yang nyaut juga ya udah, kita nggak usah ngintip-ngintip ke dalam, nggak usah cari-cari tahu gitu ke dalam, nggak usah. Itu namanya melanggar privasi. Nah, maka cukup kita tunggu di luar. Kalau 3 kali tidak ada jawaban, ya udah kita kembali. Atau kita tunggu di situ sampai orang lain itu keluar. Kalau umpama sudah bosan, ya udah pulang saja. Batasnya 3 kali. Fa innaka idza nadharta fa ka'annama dakhalta. Karena kita nonton, kita nginceng, kita ngintip rumah orang itu sama saja seperti kita masuk ke rumah orang tersebut. Ratu Mawaddah, terima kasih Ratu. Dari mana teh? Son Haji. Sama saja ya. Jadi nggak usah nginceng, nggak usah ngintip, cukup nunggu di luar. Karena ngintip itu sama saja dengan kita masuk tanpa izin. Wa inna ma ju'ilal idnu min ajlil basar.
Karena izin itu hanya diciptakan karena melihat, ya, karena melihat. Kalau umpama makanya ada suka curi pandang itu ya. Ini masalahnya. Kadang orang itu suka curi-curi pandang, makanya mandang itu suka disebut mencuri itu karena itu. Karena dia tidak izin dulu, kadang dia seringkali tidak izin. Dia nyuri-nyuri pandang, nyuri-nyuri lihat. Nah, maka sekali lagi mengintip rumah orang itu sama saja dia masuk rumah orang tanpa izin. Itu tidak boleh, dilarang.